Bapak, Ibu, dan saudaraku, juga semua sentua dan para jemaat HKBP Sukajadi, dimanapun berada. Berhubung karena virus corona, kita belum dapat beribadah bersama-sama di gereja ini. Kami pelayan full-timer HKBP Sukajadi tetap melayani ibadah minggu melalui siaran ini. Untuk itu, kita beribadah pada hari ini di rumah kita masing-masing dan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelaman dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.
Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 562. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang kelima dan maksudnya. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 683 ayat 1. Marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 190 ayat 1. Epistel bagi kita yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 21. Marilah kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetap seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini 3 Mei 2020. 1. Nama minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Dengan topik minggu Marulopolop ma tu debata. Bersoraklah bagi Tuhan. 2. Ibadah minggu masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga dengan pertangyangan UEK. Tata acara ibadah minggu dan pertangyangan disediakan gereja dan bisa diperoleh dari sintua UEK masing-masing. Tetaplah kita bawakan di dalam doa situasi pandemi corona saat ini supaya cepat berlalu dan kita selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. 3. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Minggu 26 April 2020 satu orang putri bagi keluarga Bapak Desi Manjuntak Boru Marbun. Alamat Jalan Gotong Royong, WEK 17. 4. Warta Jemaat Belajar atau Ruas Parguru. Mulai hari ini, Minggu 3 Mei 2020 telah menjadi Jemaat Belajar atau Ruas Parguru di gereja kita, keluarga Bapak Rolaston Lumban Raja, Ibu Mona Lucy Boru Silalahi, berdomisili di WEK 13. 5. Bagi jemaat yang merayakan ulang tahun pada minggu ini maupun ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja kita pada minggu ini, Tuhan memberkati. Untuk menerima firman Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kita, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 435 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan selalu memberkati. Firman Tuhan yang ditetapkan di minggu hari ini, Minggu Jubilate, yang diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31
sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Jubilate. Artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan, atau dalam bahasa Batak Toba, marurupulup ma tude Batak. Itulah pesan seruan minggu kita hari ini, seiring dengan khotbah yang kita telah bacakan, yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, sejauh manakah kita dapat bersorak-sorai? Sejauh manakah kita dapat marulup-ulup dalam Tuhan di situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Sejauh mana kita dapat memuji dan menyanyikan nama Tuhan di saat kita menghadapi wabah virus corona sekarang ini? Menurut Raja Daud, pemazmur, dalam khotbah ini yang dinyanyikan oleh Asaf, kita dapat bersorak-sorak bagi Tuhan di dalam 3 hal, yaitu yang pertama, bila Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu yang kita baca dalam ayat 31 sampai ayat 33. Dalam teks khotbah ini jelas dikatakan bangsa Israel bersorak-sorai bagi Tuhan, karena tabut perjanjian Allah telah berada di tengah-tengah mereka, yaitu di Yerusalem. Tabut perjanjian Allah adalah lambang kehadiran Allah menurut bangsa Israel. Untuk itu, tabut perjanjian yang telah kembali berada di tengah-tengah mereka membuat mereka menjadi bersorak-sorai bagi Tuhan. Itulah juga yang memotivasi kita untuk bersorak-sorai sesuai dengan seruan khotbah ini, bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita untuk menjadikan kita bersorak-sorai, bukan lagi seperti orang Israel dulu kita bersorak-sorai karena tabut perjanjian, tapi kita bersorak-sorai sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, yaitu melalui rohnya. Roh Kudus berada di dalam kita masing-masing. Apabila ada selalu Roh Kudus di dalam kita masing-masing, disitulah kita dapat dan mampu untuk bersorak-sorai bagi Tuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, baik suka maupun duka. Kita pasti mampu bersorak-sorai apabila Tuhan berada di tengah-tengah kita.
apabila Tuhan selalu hadir dalam diri kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, maka kita selalu memuji-muji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bersorak-sorai bagi Tuhan apabila kita merasakan kebaikan Tuhan. Itulah yang kita dapati dalam teks ini ayat 34 sampai 35. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel yaitu Tuhan menyelamatkan mereka dari pembuangan dan juga menyelamatkan mereka dari tangan dan musuh-musuh mereka. Demikian juga kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri dan yang harus kita rayakan setiap saat, yaitu karya penyelamatan Tuhan untuk kita di dalam Yesus Kristus yang dikorbankan demi kita, bahwa Tuhan menyelamatkan kita oleh karena tebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Seperti juga bangsa Israel dulu, mereka diselamatkan keluar dari pembuangan bukan karena kebaikan mereka, murni kasih setia Tuhan kepada mereka. Demikian juga kita saat ini, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, namun oleh kasih sayang Tuhan kepada kita. Untuk itulah Dr. Martin Luther mengatakan ada 3 hal yang disebut dengan sola. Yang pertama, sola fide, yaitu kita diselamatkan oleh Allah hanya oleh iman kita kepadanya di dalam Yesus Kristus. Dan 2, sola gratia, yang artinya kita diselamatkan oleh Tuhan hanya oleh anugerah dan kasih sayangnya kepada kita. Dan juga yang ketiga adalah sola scriptura, kita diselamatkan oleh Tuhan hanya oleh anugerahnya saja kepada kita. Inilah juga menjadi pegangan bagi kita umat percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan hanya oleh kasih sayangnya kepada kita. Untuk itu, mari kita memuji-muji nama Tuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, di mana kita berada. Terkhusus kita berada di dalam rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan kemudian yang terakhir dan ketiga, orang yang dapat bersorak-sorak bagi Tuhan ialah yang mengaminkan segala perbuatan Tuhan. Itu yang kita dapati dalam teks khotbah ini, di dalam ayat terakhir, ayat 36 tadi. Di sana dikatakan, maka seluruh umat Tuhan mengatakan amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan alasan apapun juga kita tidak dapat tidak mengaminkan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita, karena Tuhan adalah membuat yang terbaik bagi kita, dan kita adalah ciptaannya yang harus
mengaminkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, aminkanlah perbuatan Tuhan maupun bertentangan dengan pola pikir kita, namun Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada kita, tapi Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Dan siapa yang mengaminkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, itulah yang dapat bersorak-sorai bagi Tuhan. Untuk itu mari kita berjubilate, bersorak-sorai bagi Tuhan, atau marulupulup mahita tudebata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh yakin dan percaya padamu ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu tetap bersama-sama dengan kami di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang kami hadapi. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan atas kami masing-masing, jemaat-Mu dimanapun kami berada, khususnya kami jemaat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami Tuhan sungguh-sungguh yakin dan percaya atas kehadiran-Mu ke dalam rumah kami, ke dalam diri kami dapat bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan juga para pemimpin-pemimpin kami di negara yang kami cintai ini, supaya mereka Tuhan mampu untuk membimbing kami masyarakat bangsa Indonesia ini ke jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya supaya mereka mampu Tuhan untuk mengatasi wabah yang terjadi sekarang ini yang menghantui kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Berkati Tuhan supaya mampu untuk menyebarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Jadikanlah itu menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami, supaya kami Tuhan bersukacita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, kami dari pelayan gereja kita HKBP Sukajadi menghimbau kita masing-masing jemaat kita di seluruh tempat masing-masing, khususnya yang di rumah. Himbauan kami, marilah kita tetap di rumah masing-masing untuk menjaga kesehatan kita. Dan kami berdoa kepada Tuhan supaya seluruh kita jemaat, khususnya HKBP Sukajadi, diselamatkan oleh Tuhan dari wabah virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.